Halo bosku, kembali saya Timothy. Selamat datang di Agejok, channel Agejok lah karena video ini hanya masuk ke YouTube. Hari ini saya akan membahas tentang lampu, tapi mungkin kalian pikir ini lampu apa gitu. Ini bukan lampu kamar mandi, bukan lampu kamar tidur, tapi ini lampu LED mobil. Nah, sebelum membahas tentang lampu LED mobil ini, saya ada pegang beberapa tipe lampu ya. Jadi kalau untuk lampu yang ada di pasaran itu sebenarnya ada 3. Yang pertama lampu halogen, yang kedua lampu HID, dan yang ketiga lampu LED. Nah, seiring berkembangnya zaman, karena lampu halogen itu kayak udah mulai ditinggalin ya, dan mulai beralih ke HID atau ke lampu LED sekarang ini gitu. Jadi kalau kalian tahu seperti Toyota Rush yang baru gitu, lalu Toyota Rush itu dia udah pakai LED. Jadi kayak contohnya di Toyota Rush All-New Rush 2018 sampai 2020 seri TRD itu dia udah pakai lampu LED. Nah, jadi untuk kategorinya itu ada 3. Nah, sekarang hari ini saya akan membahas lebih dalam mengenai lampu LED ini. Jadi sebenarnya banyak banget merek lampu LED ya. Jadi kalian bisa tahu ada banyak merek yang dari A sampai Z, yang dimana merek itu juga punya kelebihan masing-masing dan punya jenis produk masing-masing, punya plus dan minus masing-masing gitu. Jadi ada yang harganya 2 jutaan, ada yang harganya 1 jutaan. Nah, hari ini saya spesial membahas karena ya, produk LED ini saya juga pakai di mobil saya sendiri, di Innova putih saya yang saya pakai harian gitu. Cuma mungkin dari lampu LED ini itu akan saya bahas lebih dalam gitu. Maksudnya lampu LED ini untuk yang segmen LED sekarang ini ada beberapa tipe gitu. Jadi ada yang lampunya COB, ada yang LED ZES, dan juga ada LED yang GXP gitu. Jadi mungkin yang pertama kali keluar untuk LED adalah lampu COB, dan yang mulai rame ya mungkin setahun 2 tahun terakhir adalah ZES LED, dimana kalau sebenarnya itu sama-sama LED cuma chipnya beda-beda gitu. Jadi ada yang chipnya chip COB, ada yang chipnya chip ZES, ada yang chipnya GXP. Nah, untuk sekarang ini yang mulai rame di pasaran adalah LED yang mempunyai chips ZES, dan baru aja mungkin ini ya baru-baru aja lah untuk chip yang baru dia punya namanya GXP. Nah, saya bahas ini kenapa gitu? Karena buat kalian yang mungkin nggak punya banyak budget untuk pasang lampu buat mobil kalian, misal nih pasaran yang ada di Indonesia kan mungkin memang sih bagus gitu ya, memang kita nggak meragukan kualitasnya, dan juga memang ada garansinya, lalu ada service centernya, semua lengkap, makanya harganya sedikit lebih tinggi. Nah, kalau kalian dengan lampu LED yang saya pakai ini, itu kalian bisa menghemat banyak gitu. Jadi kalau budget kalian terbatas, mungkin ini salah beberapa produk beberapa jenis produk yang mungkin bisa kalian pertimbangan untuk pasang di mobil kalian, karena harganya itu ada yang sekitar 700.000, 600.000, bahkan yang ZES itu harganya cukup menarik di bawah 500.000. Yuk kita cek seperti ini produknya. Nah, untuk lampu yang biasa zaman dulu itu pakai lampu standarnya ini, terutama di Innova ya, karena saya pakai Innova diesel, di mana headlampnya proyektornya masih standar, dia nggak ada proyektor, dia halogen ya. Nah, itu lampunya seperti ini halogen, dan ini menurut saya nggak terang. Memang sih warnanya kuning gitu, tapi memang nggak terang ya. Menurut saya kurang gitu kalau misal lagi di jalan jauh. Nah, alternatifnya dengan budget yang cukup terjangkau ada 2 ini. Nah, kenapa saya bahas 2 ini? Karena ini ada LED yang teknologinya ZES chip, ada yang teknologinya dia GXP. Sebenarnya saya nggak tahu sih itu bedanya apa, karena kalau sekilas sama. Sebelum bahas lampu, ini ya, jadi kita bahas dulu bahwa untuk lampu tuh dia ada beberapa cara membaca lampu ya, cara membaca lampu. Jadi dia ada watt, kalian bisa lihat ada wattnya, lalu ada lumen. Jadi kalau lumen atau luminous itu dia adalah untuk
mengetahui keterangan atau kepadatan cahayanya gitu. Jadi kalau semakin lumennya makin tinggi, ya dia cahayanya makin terang. Yang lumennya makin rendah, ya cahayanya makin redup. Nah kebetulan yang saya ambil ini adalah yang 10.000 lumen yang untuk chip GXP, dan yang ini ada kalau nggak salah sih 12.000 lumen ya, tapi dengan 12.000 lumen dia chipnya menggunakan SES. Nah, lalu yang ketiga adalah cara membacanya dengan Kelvin. Jadi kalau kalian tahu Kelvin itu adalah temperatur atau warna cahayanya. Jadi ada yang warnanya kuning, ada yang kuning semi putih, ada yang warna putih, bahkan ada yang biru. Nah, biasanya kalau yang 3000 Kelvin itu dia warnanya kuning, lalu sekitar 4000 sampai 4500 Kelvin dia warnanya kuning keputihan gitu. Jadi kayak tengah-tengah, lalu ada yang 6000 Kelvin itu warnanya putih, dan ada yang 7000 sampai 8000 Kelvin dia warnanya biru gitu. Jadi Kelvin itu menentukan warna cahaya, sedangkan lumen adalah untuk menentukan keterangan atau kepadatan cahaya itu. Lalu ada juga yang bisa kita baca ini ya, jadi operating life-nya juga tiap lampu beda-beda. Kalau yang GXP ini kebetulan operating life-nya dia sampai 30.000 jam, tapi saya nggak tahu beneran 30.000 jam atau enggak, karena mungkin 30.000 jam tuh misal pakai 1 hari 2 jam ya mungkin sampai mobil dijual juga masih awet gitu. Nah, jadi ini ada 2 teknologi LED yang menurut saya paling baru, dan kebetulan kalau dimasuk di marketplace barang-barang kayak gini harganya bisa sekitar 800 ribuan. Yang kayak gini loh, bukan yang GXP ya, yang SES ini udah sekitar 800-an, yang untuk GXP ini sekitar 1 jutaan. Sedangkan kalau kalian mungkin budget terbatas dan kalian punya kartu kredit, kalian bisa pesan kayak ke AliExpress gitu ya. Ke AliExpress ini estimasi ini di bawah 500-an, dan yang ini sekitar 700-an kayak gitu. Jadi selisihnya lumayan. Dengan budget terbatas tapi kalian dapat lampu yang super terang. Nah, jadi untuk SES chip ini dan lampu GXP ini itu saya memang tadinya saya pakai ini. Saya pakai yang SES chip. Menurut saya itu sudah cukup terang, dia 12.000 lumen, yang ini GXP chip ini 10.000 lumen. Jadi secara angka ini dia lebih redup dibanding yang ini lebih terang. Tapi kita nanti malam saya bakal tes langsung perbedaannya seperti apa, lalu hasil pasangnya seperti apa. Oke, gitu. Jadi untuk lampu LED ini yang SES chip maupun GXP ini dia punya kipas di belakangnya, di mana kipas ini itu fungsinya untuk mendinginkan chipnya di sini supaya nggak jebol, dan klaimnya juga lampu LED ini dia punya ketahanan terhadap air, jadi kayak water resistant gitu. Tapi saya nggak pernah nyobain, tapi waktu itu pernah, yang waktu ini kebetulan headlamp Innova saya tuh agak rembes gitu, jadi kayak ngembun gitu, tapi masih oke. Tapi saya takutnya, saya langsung benerin karena saya takutnya kalau misal dilanjutin lama-lama
headlamp mobil Nova saya jadi kuning gitu. Makanya ini nanti saya mau bandingin langsung, jadi saya sudah pasang dan saya lupa yang sebelah kanan yang GXP atau sebelah kiri yang GXP. Nanti saya infoin setelah malam saya cek LED-nya seperti ini. Nah ini jadi sebelah kiri ini saya menggunakan, kalian bisa lihat nih warnanya hitam. Jadi dia adalah yang GXP chip 10.000 lumen, sedangkan yang di sini itu kan bisa lihat dia saya menggunakan yang CES LED, CES chip. Jadi kita mau cek langsung seperti apa sih perbedaannya antara GXP dan CES chip. Oke. Di sini bisa terlihat sekali ya. Jadi yang sebelah kiri itu kelihatan banget lebih terang ya dibanding yang sebelah kanan, dimana yang sebelah kiri ini adalah yang GXP chip. Walaupun dia hanya 10.000 lumen, tapi keterangannya memang jauh lebih terang dibanding yang sebenarnya selisihnya bisa dibilang terlalu jauh juga enggak, tapi lumayan lah. Jadi lumayan ada beda yang antara GXP dan CES chip ini. Dimana kalau kalian lihat yang sebelah kiri itu yang menggunakan GXP, dia yang kiri itu dia ngisinya lebih padat dibanding yang CES chip. Nah, selalu ini kan adalah bagian yang lampu pendek. Nah sekarang kita mau coba yang lampu jauh seperti apa. Nah seperti ini. Nah jadi ketika lampu jauh bisa dilihat yang sebelah kanan ini, yang GXP chip itu dia lebih cahayanya lebih tebal, kayak lebih terang itu dibanding yang sebelah kanan. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Tampakan yang di bagian depan ya. Jadi kalau kalian lihat di bagian yang CES chip ini dia terlihat lebih putih, sedangkan yang GXP itu dia terlihat putihnya itu agak menguning. Mungkin karena agak menguning ini jadi dia kelihatan kayak lebih terang dibanding yang CES chip. Tapi kalau secara tampilan yang kita lihat dari dalam mobil itu sebenarnya hampir sama sih, cuma kelihatannya aja yang dari luar yang agak berbeda. Nah sekarang kita langsung cobain jalan ya, gimana rasanya kita menggunakan LED ini. Kalian bisa lihat ini terang sekali ya. Dan juga ada cut off-nya. Jadi kok kalian mungkin cut off-nya nggak sebaik proyektor, tapi ini cukup oke untuk sekelas halogen. Karena untuk sekelas halogen kayak gini memang cahaya lebih menyebar dibanding yang punya proyektor kayak gitu. Dan bisa lihat ini terang sekali ya. Jadi untuk yang GXP ini dia lebih fokus, jadi cut off-nya lebih jelas dan nggak berpendar. Ya, bisa lihat nih, jadi terangnya luar biasa. Menurut saya sih udah cukup, apalagi kalau misal saya lagi keluar kota sore atau malam, menurut saya ini udah cukup banget. Tapi kalau mungkin suatu saat saya pengen yang lebih tenang lagi, mungkin saya ambil yang lebih merek lagi gitu. Sedangkan kalau lihat untuk lampu-lampu ini ya, yang LED ini itu yang kita kalau saya ini kan ngambil di AliExpress itu, terus terang memang dari segi lampunya dia sudah ada mereknya. Jadi kalau berbicara tentang merek ya, ada satu penjual dia nyebutin merek, itu sudah pasti dia bakalan lebih menjual kualitas dibanding dengan harga kayak gitu. Jadi mungkin harga yang lebih murah banyak, tapi saya memang ngambil yang merek dan ratingnya banyak yang ada di AliExpress. Oke, gitu aja bosku. Jadi ini adalah review tentang LED-nya. Kalian bisa lihat ini lampu jauhnya jauh sekali ya, yang bagian kiri lebih jauh dibanding yang kanan. Jadi memang ada perbedaan di GXP dengan CES LED. Oke, gitu aja bosku. Semoga ya konten ini bermanfaat. Jadi buat kalian yang lumayan budget, pengen upgrade lampu yang lebih terang, budget kalian antara 300 sampai 750 ribu, kalian bisa beli CES chip dan GXP LED ini yang di AliExpress. Oke, gitu aja bosku.
thank you sebelumnya. Semoga bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya. Thank you bos.